Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Komarudin. Saya mahasiswa di Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rencana usaha kecil dengan mata kuliah koperasi dan usaha kecil menengah. Baik, saya akan mulai langsung saja di slide pertama, yaitu di sini ada UKM, usaha kecil dan menengah, atau pula kita menyebutnya dengan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu merupakan aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Bedanya dengan usaha besar, kita dapat lihat dari jumlah kekayaan bersih pelaku usaha dan hasil penjualan tahunannya. Slide berikutnya, di sini ada pengertian usaha kecil. Usaha kecil merupakan usaha yang integral dan dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam luas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas agar dapat mempercepat proses pemerataan dan pendapatan ekonomi masyarakat. Berikutnya ada karakteristik usaha kecil. Yang pertama di sini ada usaha kecil tidak memiliki sistem pembayaran yang menyebabkan pengusaha kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan. Kedua, ada pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya karena teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih dikerjakan secara tradisional. Yang ketiga di sini terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam membangun usahanya seperti untuk tujuan ekspor barang-barang hasil produksinya. Slide berikutnya di sini ada pengertian usaha mikro. Usaha mikro sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro dan menengah, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun kriteria usaha mikro menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah antara lain Kartika Abdurrahman Sujono, ekonomi skala kecil dan menengah dan koperasi di Bogor, Galia Indonesia 2002. Itu kekayaan bersih paling banyaknya 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan paling banyak 300 juta, yaitu dengan nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh peraturan presiden. Berikutnya adalah ciri-ciri usaha mikro. Yang pertama, jenis barang. Kita bisa melihat barang atau komoditi usahanya tidak terlalu tetap, suatu waktu bisa berganti atau berubah. Usahanya tidak selalu menetap, yaitu bisa dipindah tempatkan. Yang ketiga, belum melakukan administrasi keuangan sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Jadi keuangannya masih bercampur-campur antara uang pribadi dengan uang usaha. Yang berikutnya ada karakteristik usaha mikro. Yang pertama ada perputaran usaha atau turnover cukup tinggi, kemampuan menyerap dan yang mahal dan dana yang mahal dalam situasi krisis ekonomi. Kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang. Berikutnya tidak sensitif terhadap suku bunga, jadi perusahaan atau usaha mikro kecil ini tidak mengikuti suku bunga yang ada di bank. Yang ketiga, tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter. Yang berikutnya, pada umumnya berkarakter jujur, bulat, lugu, dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatannya. Slide berikutnya, pengertian rencana usaha, yaitu suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu bisnis atau usaha yang diusulkan atau serangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Berikutnya ada fungsi rencana usaha. Yang pertama, mendukung suatu aplikasi pinjaman kepada bank, pemilik dana, dan lain-lain.
Berikutnya, mendefinisikan kesepakatan di antara mitra usaha, menetapkan nilai suatu usaha untuk tujuan penjualan dan keperluan hukum. Yang terakhir yaitu menilai suatu lini produk yang baru, promosi atau perluasan usaha. Di slide berikutnya, kita akan mengetahui 3 hal penting perencanaan usaha. Yang pertama itu ada kemana kita akan menuju. Jadi, usaha yang kita buat atau yang kita dirikan itu harus tahu tujuan kita akan membawanya kemana untuk kedepannya. Supaya nanti kita bisa membaca atau bisa menyusun rencana berikutnya akan seperti apa. Yang kedua, di mana posisi kita sekarang. Yang ketiga, bagaimana kita akan mencapai tujuan tersebut dari posisi yang sekarang. Itu hampir persis dengan poin pertama. Kemudian slide berikutnya, kegunaan rencana usaha. Yang pertama itu memberikan suatu landasan dan arah untuk mengembangkan sasaran-sasaran dan strategi operasi yang spesifik dan terperinci serta rencana-rencana untuk mencapai sasaran itu. Kemudian yang kedua, membantu mempertahankan fokus dari tujuan-tujuan utama. Yang ketiga, sebagai suatu alat untuk mengevaluasi alternatif yang mungkin memberikan suatu referensi terhadap pengukuran hasil-hasil aktual dibandingkan dengan rencana usaha. Berikutnya, yaitu dengan melakukan analisis SWOT. Yang dimana SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, dan threat atau ancaman. Yang pertama adalah strength, yaitu mengidentifikasi kemampuan yang kita miliki untuk dapat mencapai tujuan. Berikutnya ada mengidentifikasi kompetensi spesial kita yang tidak dimiliki oleh para pesaing kita. Yang ketiga, mempertahankan program bersaing terjadi jika pesaing tidak dapat meniru kompetensi spesial kita. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan, yaitu mengidentifikasi kemampuan yang belum atau tidak dimiliki untuk mencapai tujuan. Berikutnya, mengidentifikasi kompetensi secara pesaing. Yang ketiga, ada cara menetralisir keuangan, mengkoreksi, minimalisasi, dan menghindari. Berikutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, mengungkapkan faktor peluang yang timbul di lingkungan eksternal. Jika peluang terlewatkan, maka besar kemungkinan pesaing akan memanfaatkannya. Kemudian ada threat atau ancaman, kondisi yang ada di luar yang dapat mempengaruhi usaha. Tantangan dapat dinetralisir dengan manajemen yang baik atau dihindari. Jika tantangan yang ada sangat kuat, jika tantangan yang ada sangat kuat, mungkin perlu orientasikan kegiatan atau usaha. Berikutnya ada kunci penyesuaian rencana usaha. Poin pertama, semua usaha tidak hanya usaha besar atau baru. Membutuhkan perencanaan usaha. Rencana usaha berisi sasaran dan prioritas dan dapat digunakan sebagai media untuk peninjauan ulang dan perbaikan secara periodik. Yang kedua, orang hanya mau membesar rencana usaha yang pasti, sifat, jelas, dan komprehensif. Ketiga, suatu rencana berisi program-program konkret untuk mencapai tujuan spesifik yang dimiliki. Kemudian, slide berikutnya, kesimpulan yang dimana di Indonesia ini usaha mikro kecil dan menengah sering disingkat menjadi UMKM. Ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam penuntasan kemiskinan. Karena merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi satu pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusi terhadap pembangunan nasional. Untuk juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja di dalam negeri sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebih itu yang saya sampaikan.